Miftahul Saiful Anwar dari kelas 11 MIPA 3 ingin melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang bab 4 atau yang berjudul Teater Modern. Teater modern atau biasa disebut dengan teater non-tradisional merupakan teater yang bersumber dari konsep teater barat. Teater modern ini dibagi menjadi dua, yaitu teater konvensional dan teater kontemporer. Yang pertama, teater konvensional adalah teater yang bersumber dari lakon drama yang disajikan secara konvensional. Yang kedua, teater kontemporer adalah teater yang mendobrak konvensi dan lama dan penuh dengan pembaharuan, ide-ide baru, gagasan baru, penyajian baru, dan penggabungan antara konsep barat dan konsep timur. Teater modern diikat oleh teknik dan hukum dramatologi, susunan naskah secara pementasan, gaya penyuguhan sekaligus secara pendekatan, dan pola pikir banyak dipengaruhi oleh konsep pemikiran budaya barat. Konsep teknik penerimaan ini dan produksi telah dituangkan dalam aturan dan tatanan yang dapat diajarkan untuk orang yang berminat mempelajarinya. Peran merupakan unsur utama yang menghidupkan lakon, yaitu tokoh-tokoh dengan karakternya yang disusun dan dijadikan unsur utama yang mendorong dan menghidupkan lakon. Lahirnya konflik dalam cerita merupakan alat penggerak seluruh laku dalam lakon tokoh dengan berbagai wataknya. Merupakan alat untuk melaksanakan laku dalam menggambarkan keinginannya, penciptaan peran yang berkembang lebih penuh dan memasukkan tokoh dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan laku dramatik. Yang pertama, konsep seni peran. Teater memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan manusia, karena manusia adalah model utama dalam berteater. Peran manusia yang menghidupkan sebuah lakon merupakan unsur utama, yaitu tokoh dan karakternya yang disusun dan dijadikan unsur utama yang mendorong dan menghidupkan lakon atau cerita drama. Konsep seni peran dalam dunia teater adalah memerankan tokoh dan karakternya dalam sebuah lakon, serta harus memahami tokoh-tokoh yang akan diperankan. Kategori tokoh. Kategori tokoh-tokoh dalam seni peran meliputi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selain dua tokoh utama tersebut, masih ada tokoh, yaitu tokoh tritagonis. Baiklah, yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dan memegang peranan mutlak sebagai sebab terjadinya suatu cerita. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang secara aktif menghalang-halangi kehendak dari tokoh protagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang membantu tokoh protagonis atau tokoh yang membantu tokoh antagonis maupun tokoh penengah. Yang kedua, metode seni peran. Dalam konsep seni peran, penyajian tokoh perlu dijelaskan agar penonton mengetahui karakter dari tokoh tersebut. Terdapat dua metode dalam penyajian tokoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode analitik atau langsung. Metode analitik atau langsung adalah penyajian watak tokoh dengan cara memaparkan watak tokoh secara langsung. Yang kedua, metode dramatik atau tidak langsung adalah penyajian watak tokoh melalui pemikiran percakapan dan kelakuan tokoh yang disajikan pengarang. Bahkan, dapat pula dari penampilan fisiknya serta dari gambaran lingkungan atau tempat tokoh. 5 cara menyajikan watak tokoh menurut Jacob, Sumarjo, dan Saini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terbuat, tindakan-tindakannya, terutama bagaimana bersikap dalam situasi kritis. Yang kedua, ucapan-ucapannya. Dari ucapannya dapat mengetahui apakah tokoh tersebut orang tua, orang berpendidikan, wanita atau pria, kasar atau halus. Yang ketiga, penggambaran fisik tokoh. Dan yang keempat, pikiran-pikirannya. Dan yang kelima, penerangan langsung. Yang C, menginterpretasi naskah lakon berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai kaidah seni teater modern.
Untuk bisa melakukan sebuah interpretasi terhadap naskah lakon, sebaiknya dipahami bagaimana cara membuat naskah lakon tersebut. Dalam menyusun naskah drama, sebaiknya terlebih dahulu harus diketahui mengenai bagian-bagian dari naskah drama. Bagian dari naskah drama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu babak. Yang kedua adegan. Yang ketiga dialog. Yang keempat monolog. Yang kelima prolog. Dan yang terakhir yaitu epilog. Yang ketujuh petunjuk penulis. Yang ke-8 penjelasan suasana dan peristiwa. Nah, untuk membuat interpretasi naskah lakon antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua plot. Yang ketiga struktur cerita. Yang keempat setting. Yang kelima dialog. Yang keenam tokoh cerita. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.